yang menjadi kewajiban dan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak nanti ketika dia meninggalkan dunia ini. Yang pertama adalah hiduplah takut akan Allah, dan yang kedua adalah berpeganglah kepada perintah-perintah Allah. Apa itu definisi hidup takut akan Allah, dan apa itu arti berpegang kepada perintah-perintah Allah? Selamat mendengarkan renungan yang singkat dan paling sederhana ini. Tuhan memberkati. Shalom. Jumpa lagi dengan orang-orang terbaiknya Allah, orang-orang yang mengasihi Allah, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, orang-orang yang sedang bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Izinkan saya kali ini datang menjumpai Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan partner semua dengan perenungan firman Allah yang terambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Allah. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Perlu kita ketahui dan perlu juga kita garis bawahi bahwa kitab Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo di masa tuanya. Dan juga perlu saya beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Salomo pernah menulis 3 kitab. Dan sewaktu Salomo masih muda, dia menulis kitab Kidung Agung. Dan ketika Salomo menjadi raja atas kerajaan Israel, dia menulis kitab Amsal. Dan Salomo di masa tua, dia menulis kitab Pengkhotbah. Dan menarik dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 dan ayat ke-14, ini merupakan rangkuman yang sedang diberitahukan Raja Salomo kepada setiap orang-orang yang beriman kepada Allah yang hidup. Dengan kata lain, Salomo ingin memberikan satu pesan atau nasihat kepada semua orang yang beriman kepada Allah, supaya kita tidak mengikuti jejak-jejak hidup daripada Salomo. Karena Salomo pada akhirnya dia tidak mengikuti jejak ayahnya yang bernama Raja Daud. Kita perlu tahu bahwa Raja Daud adalah ayah dari Salomo yang begitu mengasihi Tuhan, berkomitmen sama Tuhan, dan bertanggung jawab atas kehidupannya. Bahkan Daud adalah salah satu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Salomo tidak mengikuti jejak daripada ayahnya Daud. Di waktu awal Salomo memang mengikuti jejak dari ayahnya Daud. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Allah, dia beribadah kepada Allah. Tetapi Salomo di masa tuanya, dia meninggalkan Allah dan tidak beribadah lagi kepada Allah. Hatinya condong kepada para istri-istrinya. Hatinya terpikat dengan kemolekan-kemolekan dari para istri-istrinya. Dan perlu kita garis bawahi bahwa Salomo memiliki kurang lebih 1000 istri, istri-istrinya, dan berhasil membawa Salomo sehingga hati Salomo tidak lagi beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang benar, tetapi Salomo justru berbalik beribadah kepada Allah dari para istri-istrinya. Perlu kita garis bawahi apa yang menjadi makna rohani untuk kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Salomo memberikan satu nasihat peringatan kepada semua orang dengan kalimat, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ini mengandung arti bahwa Salomo memberikan satu pesan atau peringatan kepada semua orang, supaya semua orang yang beriman kepada Allah, semua orang yang percaya kepada Allah harus belajar untuk benar-benar atau sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Karena apa yang diperbuat dan dilakukan di bawah kolong langit ini, apa yang diperbuat oleh semua orang yang ada di muka bumi ini, kelak nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena Salomo tidak menginginkan supaya kita mengalami nasib seperti Salomo. Salomo ingin memberitahukan kepada kita bahwa semua yang kita dengar tentang Salomo, tentang kenikmatan-kenikmatan duniawi, kemegahan, kekuasaan oleh karena sebuah kerajaan, Salomo punya otoritas, Salomo orang terpandang, orang terhormat, Salomo di dalam kemegahannya menjadi seorang raja atas kerajaan Israel.
Salomo memiliki hikmat yang begitu luar biasa, sehingga raja-raja waktu itu, zaman itu, raja-raja yang ada di belahan dunia, mereka berlayar datang kepada kerajaan Israel hanya untuk belajar hikmat kepada Salomo. Dan apa yang kita dengar tentang Salomo? Salomo dalam kemegahannya, kenikmatan, kekuasaan, jabatan, pencapaian-pencapaian, kesuksesan dan keberhasilan itu tidak membuat Salomo untuk tetap hatinya terpaut atau beribadah tetap kepada Allah. Tetapi justru pada akhirnya Salomo meninggalkan Allah dan tidak lagi beribadah kepada Allah yang hidup. Dan Salomo tidak menginginkan orang-orang yang beriman kepada Allah mengalami nasib yang tragis seperti Salomo. Sehingga Salomo dalam kitab Pengkhotbah, dia menekankan dua hal di dalam penulisannya. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Salomo ingin memberitahukan, memberikan pesan kepada setiap orang, apalagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Salomo mau memberikan dua kewajiban penting atau dua hal penting yang sangat berharga yang akan kita pertanggungjawabkan kelak nanti di dalam kekekalan. Dan dua hal kewajiban ini harus kita lakukan seperti yang difirmankan oleh Allah, seperti yang diperintahkan oleh Allah melalui Salomo dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-13. Ayat ini berkata seperti ini, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ada dua kewajiban penting yang akan kita pertanggungjawabkan kelak nanti di dalam kekekalan. Yang pertama adalah Raja Salomo di masa tuanya, dia memberikan pesan dan peringatan supaya kita tidak mengalami hal-hal yang tragis seperti Salomo. Dan apa saja kewajiban-kewajiban itu? Yang pertama adalah setiap orang harus hidup takut akan Allah. Apa definisi takut akan Allah? Definisi takut akan Allah adalah bicara tentang sebuah kesadaran yang Allah taruh di dalam hati kita dengan tujuan supaya kita menghargai dan menghormati Allah di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain bahwa kita harus sadar akan kehadiran Allah di dalam seluruh area kehidupan kita. Karena kita mempercayai bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak terbatas oleh ruang, waktu, situasi, dan kondisi apapun. Allah Immanuel adalah Allah beserta dengan kita. Allah terlibat dalam segala sesuatu. Allah selalu hadir di dalam seluruh area kehidupan kita. Ini yang perlu kita sadari. Karena itu Salomo memberikan nasihat supaya semua kita merupakan kewajiban untuk hidup takut akan Allah, memiliki kesadaran bahwa ada Allah di dalam hidupmu, memiliki rasa hormat untuk menghargai Allah, menghormati Allah di dalam seluruh area kehidupanmu. Dari definisi bicara tentang sebuah kesadaran yang Allah taruh di dalam hati kita untuk menghormati dan menghargai Allah, kita bisa menemukan dampak atau akibat orang-orang yang tidak memiliki kesadaran tentang Allah di dalam hidupnya. Sehingga dampak dan akibat apa yang akan terjadi, orang ini tidak menghormati dan menghargai Allah di dalam kehidupan. Dia cenderung gampang kompromi dengan dosa dan cara hidup duniawi, melakukan hal-hal yang merugikan dirinya dan mencelakakan orang lain. Pemarah, tidak tunduk kepada aturan atau otoritas yang ada, melanggar aturan, melanggar perintah-perintah, melanggar apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Allah. Hidupnya liar, hidupnya berseberangan dengan kebenaran-kebenaran yang Allah rindukan. Hidupnya bertabrakan dengan kebenaran-kebenaran yang Allah kehendaki. Gampang kompromi dengan dosa, gampang kompromi dengan cara hidup duniawi. Pemarah, penjudi, mabuk, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, mencelakakan orang lain. Ini merupakan contoh atau dampak dan akibat orang-orang yang tidak memiliki kesadaran bahwa ada Allah di dalam hidupnya, tidak menghormati Allah di dalam hidupnya.
Dan yang kedua adalah Salomo memberikan peringatan supaya kita tidak mengalami nasib yang tragis seperti Salomo. Yang kedua adalah kewajiban setiap orang adalah berpegang kepada perintah-perintah Allah. Nah, saudaraku, perlu kita ketahui bahwa yang namanya perintah itu tidak enak untuk kita lakukan. Yang namanya perintah itu tidak enak untuk kita dengar. Tetapi saya mau memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan partner semua, bahwa perintah dari Allah itu memberikan kehidupan buat kita. Dampak dan akibat kalau kita taat melakukan perintah Allah, terjadilah kehidupan yang berkualitas, terjadilah kehidupan yang menjadi berkat, terjadilah kehidupan yang mencerminkan dan mempermuliakan Allah. Hidup kita akan menjadi terang, hidup kita akan menjadi berkat bagi sesama. Oleh sebab itu saya mengingatkan dan memotivasi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan partner semua, pegangan hidup kita di muka bumi ini bukanlah harta, kekayaan, uang, kesuksesan, keberhasilan, pencapaian-pencapaian yang dari dunia ini. Pegangan hidup kita bukanlah sesuatu yang berasal dari dunia ini. Kita memerlukan harta, kekayaan, kita memerlukan uang, tetapi itu bukan menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berpegang kepada perintah-perintah Allah, berpegang kepada peringatan-peringatan Allah, berpegang kepada kebenaran-kebenaran Allah, kehidupanlah yang akan kita peroleh. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, kita menjadi berkat, kita memotivasi, kita menjadi inspirasi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menjadi orang-orang yang memberikan pengharapan-pengharapan baru kepada orang-orang yang sedang putus asa, orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang tidak berpengharapan. Ketika mereka berjumpa dan mereka bertemu dengan kita, mereka menemukan kebenaran-kebenaran Allah di dalam kehidupan kita. Mereka menemukan potensi-potensi sorgawi, potensi kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pegangan kehidupan kita, orang-orang yang beriman kepada Allah, adalah firman Allah, adalah kebenaran-kebenaran Allah. Tidak enak perintah-perintah Allah, tidak enak kebenaran-kebenaran Allah. Tapi perlu Bapak Ibu Saudara garis bawahi bahwa setiap perintah, kebenaran-kebenaran yang daripada Allah memberikan kehidupan. Saya mengingatkan dan memotivasi rekan Bapak Ibu Saudara supaya kita tidak mengalami hal yang tragis seperti Salomo di masa tuanya. Dengan bijak, Salomo memberikan nasihat, pesan penting kepada gereja Tuhan supaya kita tidak mengalami hal-hal yang tragis, nasib yang tragis seperti Salomo. Sama-sama kita belajar untuk hidup takut akan Allah, hidup takut akan Tuhan. Bangunlah kesadaran bahwa ada Allah di dalam hidupmu. Bangunlah kesadaran tentang kehadiran Allah di dalam hidupmu. Belajarlah untuk menghargai dan menghormati Allah di dalam hidupmu. Dan yang kedua adalah pegangan hidup kita bukanlah harta kekayaan, uang, kesuksesan, keberhasilan atau pencapaian-pencapaian apapun yang berasal dari dunia ini. Tetapi pegangan hidup orang-orang yang percaya kepada Allah adalah firman Allah. Sehingga hidup kita berdampak benar, hidup kita mempermuliakan nama Tuhan, hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi inspirasi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. God bless you. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam bijak.